Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Dewi Fortuna Kartika dan partner saya. Saya Jada Laura Ivana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil analisis mengenai comparing pendidikan inklusi anak usia dini di beberapa negara. Dalam penjelasan kali ini, kami menggunakan 3 indikator utama, yaitu ada A. Input, B. Proses, dan C. Outcomes. Ketiga indikator ini kami gunakan untuk melihat bagaimana pendidikan inklusi dirancang, dilaksanakan, hingga hasil yang dicapai pada masing-masing negara. Adapun negara yang kami bandingkan meliputi Indonesia, kemudian negara di kawasan Asia Tenggara yang kami wakili oleh negara Singapura, lalu dari Global South yaitu Arab Saudi, dan dari Global North yaitu Australia. Melalui perbandingan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana praktik pendidikan inklusi dapat diterapkan di berbagai konteks negara, serta apa saja kelebihan dan tantangannya yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita khususnya di Indonesia. Baik, untuk memulai, kami akan menjelaskan terlebih dahulu pada indikator pertama yaitu input. Nah, pada indikator pertama yaitu input, pada kebijakan di negara Indonesia menerapkan kebijakan regulasi nasional, yaitu Permendiknas nomor 70 tahun 2009 yang mengatur pendidikan inklusif yang memungkinkan siswa penyandang disabilitas untuk belajar di sekolah umum. Kemudian di negara Singapura, yaitu kerangka kerja SEN yang kuat, yang dimana pendidikan inklusif didukung oleh kerangka kebutuhan pendidikan khusus di bawah Kementerian Pendidikan. Kemudian negara Saudi Arabia, yang dimana didukung pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah mendukung integrasi siswa penyandang disabilitas di sekolah umum dan sekolah khusus. Kemudian negara Australia, yaitu kebijakan nasional yang kuat. Dengan catatan, kebijakan nasional yang kuat melalui Undang-Undang Anti-Diskriminasi Penyandang Disabilitas dan Standar Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas. Kemudian, indikator input yang kedua ada dukungan material dan keuangan. Pada negara Indonesia yaitu basic support atau dukungan dasar, yang dimana pemerintah menyediakan bantuan operasional sekolah atau dana BOS dan fasilitas khusus terbatas untuk sekolah inklusif. Untuk negara Singapura, yaitu pendanaan yang kuat, yang dimana pendanaan pemerintah yang kuat ini termasuk teknologi bantu dan sumber daya pembelajaran khusus. Kemudian negara Saudi Arabia, yaitu pendanaan pemerintah. Pemerintah menyediakan pendanaan untuk program pendidikan khusus dan layanan rehabilitas. Kemudian untuk negara Australia, yaitu dukungan yang luas, yang dimana pendanaan yang substansial untuk teknologi bantu, layanan dukungan pembelajaran, dan aksesibilitas. Kemudian indikator input yang ketiga yaitu kurikulum. Pada negara Indonesia, kurikulum menggunakan kurikulum adaptif, yaitu adaptasi kurikulum yang fleksibel dan penyesuaian individual bagi siswa berkebutuhan khusus. Sedangkan di negara Singapura yaitu kurikulum berbasis IEP, yaitu kurikulum nasional yang disesuaikan dengan rencana pendidikan individual. Kemudian negara Saudi Arabia. Negara Saudi Arabia ini menerapkan kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum yang dirancang untuk siswa penyandang disabilitas. Kemudian negara Australia, yaitu kurikulum yang dibedakan, yang dimana kurikulum Australia ini memungkinkan penyesuaian pembelajaran yang dibedakan untuk peserta didik yang beragam. Kemudian indikator input yang keempat adalah pendidikan guru. Di negara Indonesia, pelatihan guru tentang pendidikan inklusif tersedia namun masih terbatas di banyak wilayahnya. Sedangkan di negara Singapura,
Guru-guru mengikuti pelatihan SEN dan program pengembangan profesi, yang dimana pelatihan SEN ini terstruktur. Kemudian di Saudi Arabia, yaitu guru pendidikan khusus dilatih melalui program-program Kementerian Pendidikan. Di Australia sendiri, program pendidikan guru mencakup strategi pengajaran inklusif dan pelatihan keragaman. Untuk indikator input, yang kelima yaitu kepemimpinan atau leadership, yang dimana pada negara Indonesia, pemimpin sekolah mendukung budaya inklusif dan mengordinasikan program-program inklusif. Pada negara Singapura, kepemimpinan terstruktur memastikan sistem dukungan bagi siswa berkebutuhan khusus. Di samping itu, di negara Saudi Arabia, kepala sekolah memainkan peran kunci dalam menerapkan kebijakan inklusif di tingkat sekolah. Di Australia, kepemimpinan sekolah mendorong integrasi dan dukungan bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian untuk indikator B yaitu proses, mungkin bisa dijelaskan oleh partner saya, Jenny Laura. Baik, selanjutnya adalah indikator proses. Yang pertama adalah school climate atau iklim sekolah. Di mana di negara Indonesia itu menggunakan lingkungan yang inklusif atau sekolah-sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang ramah meskipun pelaksanaan bervariasi. Kemudian di negara Singapura itu berfokus pada penerimaan, yang dimana sekolah-sekolah itu menekankan penerimaan dan penghormatan terhadap keragaman siswa. Kemudian di negara Saudi Arabia itu menggunakan lingkungan yang mendukung atau sekolah yang menyediakan lingkungan yang mendukung bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian di negara Australia itu menggunakan budaya anti diskriminasi atau budaya anti diskriminasi, yang dimana budaya anti diskriminasi yang kuat yang mempromosikan kesetaraan dan inklusi. Selanjutnya ada teaching and pedagogical practice atau praktik pengajaran dan pedagogis, yang dimana di negara Indonesia itu pengajaran yang disesuaikan atau guru menerapkan pengajaran yang dibedakan dan strategi pengajaran yang dimodifikasi. Kemudian di negara Australia, pembelajaran yang disesuaikan, yaitu penggunaan strategi pembelajaran yang disesuaikan dan teknologi bantu. Kemudian di negara Saudi Arabia itu menggunakan pengajaran yang adaptif, yang dimana pengajaran itu disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Lalu di Australia itu menggunakan yang sangat dibedakan atau pengajaran yang dibedakan dan diterapkan secara luas di kelas. Kemudian kolaborasi, yang dimana di negara Indonesia itu menggunakan multi pemangku kepentingan atau kolaborasi antara guru, orang tua, dan spesialis sedang berkembang. Kemudian di negara Singapura itu menggunakan kolaborasi yang kuat atau kolaborasi yang kuat antara guru, orang tua, terapis, dan spesialis. Lalu di negara Saudi Arabia yaitu lintas sektor, dengan catatan sekolah itu bekerja sama dengan tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan khusus. Kemudian di negara Australia itu menggunakan kerjasama yang profesional, yang dimana guru itu bekerja sama dengan psikologi, konselor, dan keluarga. Kemudian dukungan bagi atau support to individual, yang dimana di Indonesia itu guru menggunakan pendamping khusus atau dukungan melalui guru pendamping. Kemudian di negara Saudi Arabia itu sistem dukungan individu, yang dimana rencana pendidikan individual dan layanan dukungan untuk setiap siswa berkebutuhan khusus. Kemudian di negara Saudi Arabia itu program perorangan.
Dengan catatan, program dukungan pembelajaran individual itu disediakan bagi siswa penyandang disabilitas. Kemudian di negara Australia itu menggunakan dukungan yang komprehensif, yang dimana rencana pembelajaran individual dan layanan konseling tersedia secara luas. Selanjutnya ada indikator hasil. Siapa Kak yang jelasin? Aku ya. Selanjutnya adalah indikator hasil atau outcomes. Yang pertama education outcomes atau hasil pendidikan. Di negara Indonesia itu akses meningkat dengan catatan pendidikan inklusif meningkatkan akses ke pendidikan formal bagi anak-anak penyandang disabilitas. Kemudian di Singapura presentasi akademik yang kuat. Jadi siswa itu mencapai hasil akademik yang relatif baik berkat dukungan terstruktur. Kemudian di Saudi Arabia, pengembangan keterampilan dasar. Dengan catatan program-program membantu siswa penyandang disabilitas memperoleh pendidikan dasar dan keterampilan. Kemudian di Australia, tingkat keberhasilan yang tinggi. Dengan catatan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam partisipasi dan penyelesaian pendidikan inklusif. Kemudian, well-being outcomes atau hasil kesejahteraan. Di Indonesia, peningkatan kepercayaan diri. Inklusi itu meningkatkan interaksi sosial dan kepercayaan diri di antara siswa. Kemudian di Singapura itu, rasa memiliki yang kuat, dengan catatan siswa itu melaporkan rasa kebersamaan dan dukungan yang kuat. Kemudian di Saudi Arabia, kesejahteraan sosial atau pendidikan inklusif mendukung kesejahteraan sosial siswa. Kemudian di Australia berfokus pada kesejahteraan, yang dimana kesejahteraan siswa itu merupakan fokus utama kebijakan pendidikan. Yang terakhir, economic and labor market outcomes atau hasil ekonomi dan pasar tenaga kerja, yang dimana di Indonesia sendiri itu peluang kerja yang lebih baik. Yang dimana pendidikan inklusif itu membantu meningkatkan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Kemudian di negara Singapura, transisi yang lebih baik, jadi lulusan memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan lanjutan dan lapangan kerja. Kemudian di Saudi Arabia, persiapan tenaga kerja dengan catatan program pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan siswa penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi dalam dunia kerja. Kemudian di Australia menggunakan sistem transisi yang kuat. Jadi program transisi yang kuat dari sekolah ke dunia kerja. Baik, demikian pemaparan dari kami mengenai perbandingan pendidikan inklusi anak usia dini berdasarkan indikator input, proses, dan outcomes di beberapa negara yaitu Indonesia, Singapura, Arab Saudi, dan Australia. Dari hasil perbandingan tersebut, dapat kita lihat bahwa setiap negara memiliki pendekatan dan keunggulan masing-masing dalam menerapkan pendidikan inklusinya. Hal ini tentu dapat menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi kita, khususnya dalam mengembangkan sistem pendidikan inklusi di Indonesia agar semakin baik ke depannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.